Gue anter, ucap Dani sambil merebut ponselku. Gak usah Pak Dani, makasih, ucapku sedikit kaget dengan perlakuan Dani. Gue cowok baik-baik kok, ada yang mau gue omongin juga sama elu, ucap Dani. Mau tidak mau aku masuk ke mobil Audi milik Dani. Lita, 2 minggu jadi sekretarisnya Bagas gimana rasanya? Tanya Dani saat aku selesai memakai sabuk pengaman. Rasa gimana Pak? Tanyaku tidak paham. Gak usah manggil Pak, gue bukan bos elu, pinta Dani. Baik Mas Dani, tadi nanya apa? Aku mengulang pertanyaanku. Panggil Dani aja oke, gue tadi nanya gimana rasanya jadi sekretaris Bagas. Dani mengulang pertanyaannya. Oh, biasa saja, jawabku. Santai aja ngobrol sama gue, dia nyiksa lu gak? Tanya Dani lagi. Awal-awal iya, tapi sekarang udah enggak, jawabku. Kok bisa? Tanya Dani. Udah punya cara biar Pak Bagas bisa nurut kekehku. Apa? Tanya Dani penasaran. Lea, jawabku. Jadi lu udah tahu hubungan mereka? Tanya Dani. Aku menganggukkan kepala untuk menjawab pertanyaan Dani. Hubungan mereka rumit, gak usah ikut mikirin, kita aja pusing lihat mereka, kekeh Dani. Aku menganggukkan kepala, untuk apa juga aku pusing memikirkan hubungan Bagas? Tadi katanya ada yang mau diomongin, tanyaku. Bagas udah nyeritain elu dari hari pertama kalian ketemu, ucap Dani. Aku meremas ujung rokku. Apa Bagas menceritakan apa yang aku lakukan 6 tahun lalu? Dia bilang elu yang ditugasin ayahnya buat ngajarin dia jadi penerus Abimanyu Group, lanjut Dani. Aku menghela nafas lega. Ternyata Bagas tidak menceritakan peristiwa 6 tahun lalu. Dia juga nyeritain gimana dia nyiksa elu, dari minta sarapan aneh-aneh sampai minta elu ngerjain kerjaannya dia, tambah Dani. Sepertinya Bagas sangat dekat dengan geng sultannya ini, semua dia ceritakan kepada mereka, pantas saja semuanya mengenalku. Bagas belum nyerita masalah kontrak kerja sama Lea, tanyaku. Belum, dia cuman bilang sekretarisnya lagi ngelakuin hal besar, dan dia masih nunggu, kalau gagal dia gak segan-segan buat ngedepak elu, kekeh Dani. Saya mengusulkan agar Lea menjadi ambasador kami, biar Bagas bebas ketemu sama Lea. Tapi sebagai gantinya, Bagas harus mau belajar masalah perusahaan dan mengerjakan tugas-tugasnya, ucapku. Wah, hebat juga lu, puji Dani. Pak Johan milih saya bukan tanpa alasan, sombongku. Awalnya kita khawatir sama sekretarisnya Bagas, tapi setelah gue ketemu sama lu, sia-sia gue khawatir, kekeh Dani. Kalian gak ngasih tahu Bagas kalau yang dia lakuin itu salah, cibirku. Dia lagi merjuangin apa yang dia impiin, dan impian itu pasti ditentang keras sama bokapnya. Bagas bilang, dia bakalan bikin siapapun yang ngajarin dia gak betah di perusahaan. Dan sialnya orang itu elu yang bakalan jadi korban di sini, kekeh Dani. Aku hanya meringis mendengar ucapan Dani. Kalau misal si Bagas nyerah sama si Lea, hal apa yang bakalan lu lakuin buat bikin si Bagas nurut sama lu? Tanya Dani. Dilihat dari kadar kebucinan Bagas, kayaknya dia gak bakalan nyerah deh, komentarku. Ya kali aja si Bagas capek kan ngejar si Lea, kekeh Dani. Masalah Kenzo? Tanyaku. Wah, lu kenal sama Kenzo? Tanya Dani. Aku menggelengkan kepala. Indra tadi nyerita, lirihku. Bagas duluan naksir sama Lea. Awalnya Lea juga kayaknya naksir sama si Bagas. Tapi semenjak Bagas pindah sekolah pas SMA, mereka terus sekarang si Lea malah ngejar si Kenzo, ucap Dani. Wah, Bagas jadi sad boy nih, kekehku. Menurut gue, si Lea cukup rasional sih, si Kenzo udah pasti nerusin perusahaan bokapnya, sedangkan Bagas, ya lu tahu sendiri, ucap Dani. Di si Lea matre juga ternyata, cibirku dalam hati. Walaupun si Lea udah terang-terangan ngejar si Kenzo, si Bagas masih belum nyerah juga sampai. Sekarang, lirih Dani, Kenzonya gimana? Tanyaku.
Lu belum ketemu dia sih ya? Dia tuh kulkas 2 pintu. Dingin banget. Ama kita aja irit ngomong, selama ini dia lempeng aja sama si Lea, ucap Dani. Oh gitu. Kalau menurut gue sih ada 2 kemungkinan. Antara si Bagas nyerah ngejar si Lea, atau Lea yang nyerah ngejar si Kenzo terus nerima si Bagas, komentarku. Aku sudah tidak lagi memakai bahasa formal dengan Dani. Bisa jadi sih, kekeh Dani. Kok kita kayak lagi nebak endingnya sinetron ya? Aku menertawakan ucapanku sendiri. Bisa aya lu, Dani ikut tertawa. Ini lu gak apa-apa nyerita ama. Gue sampai dalam kayak gini, tanyaku. Ya gak apa-apalah, biar lu kuat ngadepin si Bagas. Kalau ada apa-apa lu boleh nelpon gue, ucap Dani. Gak takut gue ember, selidikku. Pasti ada alasan Pak Johan milih lu jadi sekretarisnya Bagas. Dani memakai kata-kata yang aku ucapkan padanya tadi. Setelah mengucapkan terima kasih kepada Dani, aku kembali ke kantor dan melanjutkan pekerjaanku. Aku memuji pekerjaan Bagas, ternyata dia memang pintar dan perfeksionis. Awalnya Pak Johan tidak percaya Bagas menyelesaikan report analisis kuartal awal tahun seorang diri. Tapi saat Pak Johan memberikan pertanyaan pada Bagas, Bagas dengan mudah menjawab semuanya. Kerja bagus Lita, saya sangat puas melihat pekerjaan Bagas, puji Pak Johan. Saat ini aku sedang makan siang dengan Pak Johan dan Bu Hanum, sementara Bagas sedang sibuk mengerjakan storyline iklan untuk Lea. Saya tidak melakukan apa-apa Pak. Pak Bagas melakukannya sendiri, ucapku rendah diri. Aku gak percaya tadi pas Bagas presentasi, dia bisa serius juga, kekeh Bu Hanum. Kerjasama dengan Lea bagaimana perkembangannya? Tanya Pak Johan. Sejauh ini lancar Pak. Pak Bagas sangat bersemangat mengerjakan proyek ini, jawabku. Jelas aja semangat, cibir Pak Johan. Sepertinya Pak Johan kurang menyetujui hubungan Lea dan Bagas. Kenapa sih sayang? Lea kan juga perempuan baik-baik, keluarganya juga kita udah kenal dari dulu, ucap Bu Hanum. Gak suka aja. Saya cuman gak mau nanti menantu kita mesra-mesraan sama cowok lain, sinis Pak Johan. Lah dia kan artis, udah jadi. Kerjaannya dialah, ucap Bu Hanum. Mau-maunya si Bagas, kalau aku mah gak bakalan rela lihat kamu mesra-mesraan sama cowok lain walau itu cuman kerjaan, desis Pak Johan. Bu Hanum mencubit gemas lengan Pak Johan. Aku tersenyum melihat kemesraan mereka berdua. Cinta mereka seperti tidak lekang oleh waktu. Iya juga sih ya, ucap Bu Hanum. Menurut kamu gimana Lita? Tanya Pak Johan. Selama Pak Bagas bahagia, saya dukung saja, jawabku. Tuh dengar kata Lita, yang penting itu kebahagiaan Bagas, ucap Bu Hanum. Tadi bilang iya, cibir Pak Johan. Saya titip Bagas ya Lita, walaupun sepertinya dia sekarang udah jinak. Gak menutup kemungkinan dia bakalan bikin masalah, dia tuh kayak bom waktu yang bisa kapan aja meledak, ucap Pak Johan. Baik Pak, ucapku. Tring, sebuah pesan masuk ke dalam ponselku. Di mana? Saya butuh bantuan kamu. Penting. Ternyata Bagas yang mengirim pesan. Setelah berpamitan pada Pak Johan dan Bu Hanum aku bergegas menemui Bagas. Ada apa Pak? Ucapku sambil mengatur nafas. Tadi aku berlari karena sepertinya ada hal penting yang akan disampaikan Bagas. Aku takut dia terlibat masalah. Kencan aku sama Lea udah siap kan? Tanya Bagas. Jadi ini yang penting? Cibirku dalam hati. Sudah siap, Pak, ucapku. Oke. Lita, tadi saya sudah buat storyline iklan buat Lea. Kamu beresin ya, pinta Bagas. Itu kan kerjaan Bapak, protesku. Cuman finishing doang kok, 3 hari ini saya kerja keras bikin laporan. Saya sumpek, mau refreshing dulu, ucap Bagas tanpa beban. Baru juga 3 hari, cibirku. Bangunin saya nanti pas waktu mau ketemu Lea, pinta Bagas.